Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mencintai dan dicintai oleh sesama manusia, apalagi terhadap suami atau istri, anak, serta sanak keluarga, merupakan kebutuhan batin yang paling berdasar. Terlebih lagi jika kita mampu mencintai serta dicintai oleh Pencipta semua makhluk di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak dapat dipungkiri segala kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki pastilah memiliki tanda-tanda yang unik, baik tersirat maupun tersurat. Begitupun tanda bahwa Allah cinta dan sayang terhadap hamba-hambanya di dunia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, terdapat 3 tanda bahwa seorang hamba mendapatkan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat berada di alam dunia. Yang pertama, Allah membalaskan keburukan hamba tersebut secara langsung di dunia agar nanti ia terlepas dari balasan Allah di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hambanya, maka Allah akan mempercepat balasan kesalahan di dunia. Dan sebaliknya, apabila Allah menghendaki keburukan kepada hambanya, maka Allah tidak membalas perbuatan dosa di dunia, hingga kelak dia membalasnya nanti di hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani. Itulah tanda pertama yang mana Allah berikan kepada hambanya. Dia mempercepat balasan keburukan hamba tersebut agar manusia tersebut segera bertaubat dan memperbaiki kesalahan yang ia perbuat. Namun sebaliknya bagi orang yang dibenci oleh Allah, ia akan dibiarkan saja bergelimang dalam lumpur dosa dan terus-menerus bermaksiat hingga lupa dan lalai selama berada di dunia. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya seorang mukmin selalu menerima segala bentuk kesusahan yang ia terima di dunia dengan ikhlas dan ridho. Mungkin saja itu merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat kesalahan kita, sekaligus sebagai bahwa Dia mencintai hambanya, agar kita segera insaf dan bertaubat, karena sesungguhnya balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia sangat tidak sebanding dengan balasan Allah di akhirat. Ketika di akhirat seorang hamba sudah tak memiliki kesempatan lagi untuk bertaubat, serta balasannya pun jauh lebih dahsyat. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 168, dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik dan bencana yang buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Berkaca dari firman-Nya tersebut, sudah jelas bahwa cobaan dan ujian merupakan sunnatullah yang di dalam pasti mengandung rahmat dan hikmah bagi hambanya. Allah memiliki banyak cara yang berbeda-beda untuk mengembalikan hambanya kembali menuju jalan lurusnya. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan hatinya
dan mengisinya dengan keyakinan yang kuat dan kukuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan pada diri seorang, niscaya Allah akan bukakan kunci hatinya dan mengisinya dengan keyakinan dan kepercayaan yang kukuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hatinya waspada akan lika-liku kehidupan yang ia jalani. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hatinya sehat sejahtera dan lidahnya berkata benar dan perilakunya lurus, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan telinganya mendengar dan matanya melihat. Hadis riwayat Abu As-Seh dari Abu Sa'd. Melalui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, sudah jelas bahwa hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan hatinya, ia akan memiliki tingkah laku yang lurus, baik dari ucapan dan perbuatan hamba tersebut, akan berhati-hati menjalankan hidupnya agar tidak terpeleset ke jurang penuh dosa, dengan sedapat mungkin menghindari perilaku yang tercela. Lalu adakah dalam diri kita ciri-ciri tersebut di atas? Jika iya, maka itulah tanda cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pemahaman terhadap agama Islam hingga mampu menghayati dan mengamalkannya menjadi sebuah cara hidup yang sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki kebaikan atas dirinya, maka pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan pemahaman akan agama. Hadis riwayat Bukhari. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki akan seseorang hambanya, maka dia akan memberikan pengetahuan untuk memahami ajaran agama Islam hingga ia mampu dan hayati dan mengamalkan di dalam kehidupan. Seorang mukmin yang diberikan pemahaman tersebut tentu tidak akan menjual akidahnya hanya demi kesenangan dunia yang hanya sementara saja. Hamba tersebut tak akan silau dan cinta terhadap dunia hingga melupakan bagiannya di akhirat. Justru ia akan selalu tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, dan aku telah cukupkan nikmatku padamu, dan aku telah ridhokan Islam sebagai agamamu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, marilah kita bermuhasabah diri kita sendiri, menatap jauh ke dalam hati dan menengok kehidupan kita selama ini. Adakah ketiga tanda tersebut di atas terdapat dalam diri kita? Jika iya, maka bersyukurlah atas nikmat cinta darinya tersebut dan bersabar atas ujian dan cobaan darinya untuk menyeret kita pada jalan lurusnya. Jika tidak, maka kita meski khawatir bahwa mungkin Allah sedang murka pada diri kita, segeralah kita bertaubat dan berdoa memohon ampun serta meminta petunjuk serta kasih sayangnya. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menerima taubat hambanya yang mau kembali kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.